Selamat pagi dunia, selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi Bandung. Selamat pagi juga buat teman-teman bocah tuang emeng. Selalu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan dan juga waras. Nah, itu penting. Yes. Dan ketemu lagi dengan kita, dengan Indra Kunang, Dan juga gua Rudianto Udin. yang akan menyapa pagi-pagi Anda untuk lebih semakin semangat dalam menjalani aktivitas, ya kan? Betul, karena kalau misalkan tujuan kita itu satunya cuman untuk menghibur lu semua. Nggak ada yang lain tujuannya. Gak ada yang lain. Kalaupun ada yang ADM itu bonusnya. Hai. Ini banyak, Pak. Ya. Laki. Laki. Laki lah. Ya, Aduh. gimana? Tapi memang kalau misalkan laki itu ada kelebihannya, Wak. Apa? Bisa diajak main. Main catur. Main catur. Nah, itu Ya kan? dia. Lebih enak. Sebenarnya cewek juga bisa sih. Bisa. Itu buktinya Grandmaster Iren Waduh. sama satu lagi yang viral tuh. Chelsea. Nah, Islan. Chelsea. Ah. Tapi helaan anjing. Nah, eta. Satu lagi, Pak. Siapa? Chelsea. Satu lagi sih, Pak. Chelsea Skak. Chelsea Skak saja. Nya kumahai ateng mah nya. Ada yang satu lagi siapa? Chelsea siapa? Chelsea Islan. Islan sama Chelsea anjing. Chelsea Chelsea yang kemarin. Aduh, siapa sih? Pecatur. Bu, iya. Kan enggak artis. Chelsea Islan, satu lagi Chelsea. Ih, kok gue lupa sih? Gue juga lupa, wah. Itu mukanya mah tahu. Anjing nggak tahu, Anjing skip, gue udah lama nggak nonton acara gosip sih. Ya sih benar. Ya kan? Tapi anjing, lu kerasa nggak sih kalau Apa memang kita kepikiran suatu hal tapi lupa mau nyebutin siapa? Yes. Bete nggak tuh? Itu tuh karena kita kebanyakan, Wak. Kebanyakan kita. Kebanyakan dikurangin lah. Iloch. Kebanyakan sare. Tapi Wak tadi yang lu bilang. Ngomongin si catur. Anjing kemarin-kemarin kan rame tuh, Wak. Oh betul. Luar biasa. Lu nonton nggak sih? Nonton. Gua terus terang mengikuti ya. Oke. Maksudnya gini, mengikuti dalam arti memang mengikutinya setelah viral adegan bahwa Dewa Kipas ini di ban. Di ban. Di suspend akunnya sama Gotham Chess. Iya. Nah, di situ gue mengikuti, walaupun gue tidak terlalu serius. Gue semakin mengikuti adalah ketika seorang Jamie Iren ini, Grandmaster International Woman ini, Iya. dia masuk di podcastnya Dedi. Oh iya, sebelumnya. Nah, ketika podcastnya Om Dedi ini yang pertama dia ngedatengin Dewa Kipas. Akrab ya Om Dedi ya. Om Dedi dia. Om Nabatur. Hai. Nah, gue di situ cuma awalnya ketika pas Dewa Kipasnya diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, gue melihat ini orang ada satu bentuk keyakinan, wah ini orang sebenarnya bisa main catur loh. Si Pak Dadang ini tuh betul bisa main catur, walaupun kan di podcast itu tidak diceritakan, tapi dari cara segi bahasa, satu yang gue nilai di seorang Pak Dadang adalah dia orangnya sederhana. Betul. Dia orang yang tanda kutip ya memang dia bukan orang tua yang mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Polos aja gitu loh. Betul. Polos aja dan gue punya sedikit keyakinan dia bisa main catur. That's it. Sampai situ dulu. Karena kalau misalkan setelah gue baca kemarin juga dia sempet di mana sih? Dia jadi pengurus Percasi mana gitu, sempet tuh. Masa sih? Bukannya enggak juga dia bilang. Kalau gue baca kemarin, gue baca di mana gitu ya. Sempet. Di Sing mana ya? Singkawang. Ini Kalimantan. Iya. Gua nggak tahu sih benar atau tidaknya. Iya, gue juga nggak tahu. Tapi memang dia bilang juga kayak dia bilang saya sempat punya kayak warung catur. Betul. 10 meja, bla bla bla. Maksud gue, ini orang kayaknya memang bukan kemarin sore juga. Betul. Gitu kan. Ini dia bisa bermain catur. Betul. Terus tidak lama kemudian Deddy Corbuzier ngundang Iren, seorang Grandmaster catur Indonesia yang udah level internasional. Di situ kok mulailah timbul pro dan kontra, dan gue semakin fokus mengikuti ini. Anjing. Nah, maksud gue adalah sorry gue potong dulu. Lu bisa catur nggak? Bisa. Anjing. Bisa. Luar biasa sih. Bisa, tapi ya catur warung kopi lah gitu. Enggak. Maksudnya. Soalnya gue juga bisa, Wak. Bisa nonton doang tapi. Begitu. Begitu. Ya kan? Lanjut. Nah, di situ gue melihat kok ada statement-statement yang buat gue kok agak mengganggu ya. Such as. Contoh begini.
Gue lupa statement pastinya apa. Cuma maksud gue berpikir adalah ada satu kesimpulan yang akhirnya gue kemarin tulis di Twitter dan itu pun juga jadi bahan omongan orang. Iya. Sempat gue diserang netizen juga tuh. Hai. Tulisan gue adalah sebenarnya gue menggunakan analogi, Wak. Gue analogi adalah contoh begini. Yang gue tulis itu adalah orang jago gambar. Iya. Nggak harus jadi arsitek kali. Betul. Orang jago main catur nggak harus ikut dalam organisasi resmi kali, organisasi profesional kali. Masnya lu jangan nganggap sepi, bos, gitu loh. Iya. Nah, maksud gue memang tidak ada yang toh juga akhirnya ketika pertandingan kemarin diadakan juga sebenarnya itu kan pertandingan kan bukan dengan maksud membuktikan bahwa Dewa Kipas Padadang ini melakukan kecurangan atau tidak. Iya, betul. Itu kan hanya membuktikan bahwa Padadang ini emang bisa main catur. Betul. Dan ternyata komentar salah satu komentator itu kan ada GM Suswanto sama GM Chelsea ini nih yang bagus barang nih. Hai. Dia ngomong bahwasannya Padadang ini emang dia prinsipnya bisa main catur. Bisa. Dan dari segi LO itu hitungan peringkat dalam sebuah catur. Ketika seorang master catur bukan grandmaster ya. Itu tuh kalau nggak salah LO-nya tuh 2200 gitu. Atau 2100 gue lupa. Nah, Padadang ini tuh menuju ke sana. Belum, tapi menuju ke sana. Belum, tapi dia mungkin kalau dia masuk dalam dunia profesional, mungkin Padadangnya bisa mencapai tahap menjadi seorang master. Maksud gue itu seorang grandmaster pun juga mengakui loh gitu loh. Nah, maksud gue balik lagi, gue cuma pengen menyampaikan kesempatan ini adalah pandangan kita adalah bro. Enggak, pandangan lu aja kayaknya. Oh iya benar, pandangan gue aja ya. Gue pengen ngomong ke teman-teman Bocotong Ngemeng, gue pengen ngomong bahwa bro, lu jangan nganggap sepi orang perkara orang itu tinggal di daerah. Lu jangan nganggap remeh seseorang karena orang ini bukan siapa-siapa. Betul. Makanya bahasa gue di Twitter adalah nggak semua orang jago gambar itu nggak harus jadi arsitek. Betul. Itu maksud gue. Kalau misalkan gue lihat statementnya dia kemarin di Detik gitu atau di mana gue lupa lah. Dia bilang si Padadang sendiri tuh kayak kaget. Dia bilang, oh saya pikir tidak akan speed chess, tapi ternyata speed chess, ya kan? Itu pertama. Tapi itu gue juga statement itu juga ini makanya gue ngomong ini bukan berarti gue membela ya. Iya. Toh juga statement Padadang itu juga bakal gue lawan, membuktikan gue di tengah-tengah. Maksud gue gini, bro, ketika lu menerima tantangan itu dan lu tahu bakal ditonton oleh semua umat, betul. Masa sih nggak ada brief duluan Padadang? Besok kita tanding lawan Jam Iren di jam segini di platformnya Om Deddy speed chess ya. Kan nggak mungkin dong nggak disampaikan gitu loh maksud gua. Kalau misalkan nggak disampaikan terkesan ngadi-ngadi nggak sih? Ngadi-ngadi pengen ya udah deh kita bikin dia hancur aja gitu. Terus kedua juga statement dia adalah dia bilang saya kaget ternyata kok ada beberapa pengurus Percasi ini yang ikut bersama GM Iren. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia bilang saya sudah drop duluan, katanya begitu. Kalau ini juga sebagai bentuk pembelaan gue kalau bahwa gue tidak membela belah mana pihak, mana aja enggak. Cuma maksud gue masa sih itu tidak terinformasikan, tapi kan who knows. Nggak ada yang tahu kebenarannya seperti apa. Makanya orang bebas berstatement kan, Wak. Betul. Gitu. Betul. Ya itu haknya Padadang ya. Maksudnya dia mau pembelaan segala macam juga buat gue mah sah-sah aja sih. Betul. Karena menurut gue yang kurang itu hanya kopi hitam sama rokok Samsu mungkin. Asli jeung sarungan. Nya eta da catur pos kamling. Asli. Ya mungkin katanya kan begitu. Betul, Memenya kan begitu. Betul. Kalau misalkan dikasih kopi hitam sama Samsu, dijamin angger eleh. Angger. Nya kumaha. Tapi kan kayak isuk gitu, tapi angger eleh gitu. Jing Grandmaster kan. Grandmaster. Jadi gini, sebenarnya sih perkara dari awal lu tahu kan teman kita Bejo? Yes. Si Farid Aziz itu, Esa itu, kuasa hukum kita. Betul. Nah, dia memang ngomong bahwa ini sudah diprediksi pasti akan kalah Padadang tuh gitu. Jadi sebenarnya sekali lagi ya, ini buat kebetulan teman-teman yang ngedengerin Bocotong Ngemeng hari ini dan kemarin sempat ngedenger selintas mengenai pemberitaan. Mungkin sempat nonton juga. Pasti. Banyak yang nobar wah kemarin, Pak. Betul. Hah? Banyak yang nobar. Itu 9 juta viewer, Bos. Dan aja. Gila. Nah, mantap Om Deddy. Mantap, canggih. Nah, itu hanya untuk membuktikan bahwa Padadang ini bisa bermain catur atau tidak, bukan membuktikan Padadang ini melakukan kecurangan atau tidak. Betul. Sekali lagi, betul. Secara itu kan sistem, Wak. Ya. Algoritmanya memang tidak umum, tapi bukan suatu hal yang mustahil.
untuk tingkat akurasinya 90%. Betul. Karena kan dibilangnya gitu kan, tingkat akurasi 90% yang wah ini luar biasa nih gitu luar kan. biasa, tapi bukan tidak mungkin. Iya. Gitu aja sih kalau buat gue. Jadi gue sih cuma pengen menyampaikan, gue tidak membela Pak Dadang, tidak membela Iren atau siapapun pihak-pihak yang berseteru dalam hal ini. Cuma gue pengen menyampaikan bahwa, bos, lu jangan nganggap sepi orang, mentang-mentang orang ini bukan siapa-siapa, orang ini tinggal di daerah, orang ini bukan profesional, lu jangan mau anggap remeh gitu kalau gue sih. Tapi lu ini nggak sih, Wak, kemarin lu nangkep ini nggak sih, kayak misalkan yang sebenarnya it's not about Pak Dadang bisa catur atau enggak, tapi emang lebih bener-bener pengen ngebuktiin bahwa ini orang tuh nggak bisa gitu. Iya ada juga. Karena gue nangkepnya kayak gitu, Wak. Gue nangkepnya kayak yang enggak lah, si Pak Dadang nggak bisa nih. Kita buktiin nih Pak Dadang nggak bisa gitu. Karena yang dititik beratkannya juga, wah Pak Dadang blunder nih di langkah keberapa, bla 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 segala macem. Gue pikir, wah berarti ini kayak memang ada penggiringan opini. Iya, penggiringan opini. Hari ini tadi Deddy Corbuzier ngeposting lagi obrolan dia dengan Chelsea. Oke. Chelsea hari ini, gue tadi baru nonton, bisa dicek di YouTube. Chelsea aja mengatakan blunder itu manusiawi. Bahkan Grandmaster Catur Internasional peringkat nomor 1 saat ini siapa sih? Carlsen atau siapa? Utut Adianto. Bukan, Indonesia itu, Pak. Dan belum terkalahkan sampai sekarang dia. Seriusan, Pak? Betul. Game Utut itu? Iya, udah Indonesia nomor 1. Wah, nah, itu aja masih kadang melakukan blunder. Jadi blunder ini sebenarnya tidak manusiawi gitu, dan memang tidak ada yang sempurna pergerakannya gitu loh. Maksud gue, apalagi dalam catur itu kan sebenarnya kan olahraga yang sebenarnya terus berinovasi. Dari sisi itu kan sama aja kita berusaha mencari jalan keluar kan. Jalan keluar kan bisa belok kanan, belok kiri lagi. Betul. Catur itu akan terus berkembang gitu. Makanya gue bukan ahli catur, tapi gue mengerti catur, bisa bermain catur, paham catur. Yang bikin gue bingung kemarin, Wak, ya, pas nonton si Dewa Kipas, komentator itu bilangnya, wah ini gajah maju, gajah pindah ke sini. Gajah teh apaan anjir? Kalau itu gue juga nggak tahu. Ya kan gue cuma catur warung kopi. Gue kan taunya ada benteng, raja, ratu, kuda, menteri, pion, gajah anjing. Tiba-tiba Tulus gitu kan nyanyi atau gimana? Tuluy. Oh, Tuluy ya. Minta Tuluy. Terus tulung. Nah, adalah intinya sih kalau memang dibilang itu pertandingan tidak berimbang, ya jelas tidak berimbang lah. Dan itu kan catur offline yang memang tidak resmi juga gitu kan. Gue setuju sama statement lu, ini yang tidak berimbang karena yang satu adalah Grandmaster yang memang dia sudah tanding kemana-mana nih. Kemana-mana, yang satu cuma main di handphone doang. Iya. Handphone, kebiasaan di handphone doang, dan dia emang bisa bermain catur, tapi dia bukan di level profesional gitu loh. Iya. Mungkin kalau misalkan di laptop pun mainnya soliter kan. Bapak-bapak banget. Bapak. Tetris. Bego lu. Boleh juga lu. Anjing, lu tapi ngalamin lo kayak gitu sih main Tetris. Ngalamin lah. Iya. Gitu ya, pokoknya sih sebenarnya gue sih dalam kesempatannya cuma mau nyampaikan bahwa pesan gue cuma satu itu doang sih. Maksud gue ini keresahan lu ya. Keresahan gue jelas gitu, maksud gue. Anjing lu jangan sombong-sombong amat lah, mentang-mentang lu profesional atau apa segala macam gitu. Iya. Kesel aja gue ngelihatnya gitu. Bener. Gue juga ngelihatnya gitu karena kayak ada pengiringan opini yang memang pengen mendiskreditkan Pak Dadang. Yang memang pengen membuktikan dia tuh emang cheating nih, atau enggak misalkan dia tuh memang nggak bisa ke sana arahnya tuh. Padahal sebenarnya pertandingan itu dibuat bukan untuk membuktikan hal itu. Bukan, jelas bukan gitu loh. Dan cuman memang itu penggiringan opini yang menurut gua mungkin secara tidak sadar dilakukan ya. Betul. Sama media. Betul. Karena gini, ada beberapa teman kerja gue juga yang bilang, oh, nya kan emang tuh bisa anjir si Pak Dadang teh. Kabukti kan. Gue teh dia bukan ke sana sih sebenarnya gitu. Bukan ke sana gitu. Bukan ke sana. Bahkan GM Iren pun mengatakan bukan ke situ gitu. Iya. Cuman memang ada pengiringan opini dari media seperti biasa gitu, dan memang berhasil menurut gue. Ada orang-orang yang emang kemakan. Ya, dan sekali itu hak orang sih, bebas-bebas aja. Dan gue juga sini tidak membela Pak Dadang kok. Toh buktinya ketika Pak Dadang tadi bilang dengan alasannya, gue kaget kok ini speed chess, gue kaget ada perpecaci. Bukan alasan mun maneh bisa main mah tanding weh heula. Prung, tarung, anjing. Nah,
Satu lagi adalah keresahan gue ketika Levi itu adalah yang main ketemu sama Pak Dadang di random player Walkman di Gotham Chess-nya itu ya. Dia menarik, bagus, ada statement dia ngomong kayak gini. Ini juga sempat gue tulis di Twitter gue kemarin. Oke. Gue terbiasa bermain dengan banyak orang Grandmaster di dunia. Gue sering banget main sama Grandmaster di Indonesia. Iya. Dan gue juga sering banget kena bulian karena kekalahan atau apa, berbagai macam orang. Namun ada satu hal yang tertarik dari omongan statement si Levi ini. Dia ngomong gini, Wak. Kalau memang ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Hai. Dia ngomong, kalau memang ada seseorang yang salah, kalau ada seorang yang salah, cukup salahkan orangnya, jangan negaranya dari mana berasal. Jadi jangan Indonesia lu kampring lu, jangan begitu. Indonesia penipu nih. Jangan begitu gitu. Itu keren gitu. Tapi masalahnya di situ ada gua tambahin tuh di Twitter gua. Tapi satu bos, masalahnya lu bermasalah sama orang Indonesia. Itu dia. Orang Indonesia plus 62 mah mau salah benar belakangan, yang penting gelut heula. Hai. Yang penting mah tarung heula kabeh diserang ku Indonesia mah no. Gak bisa. Teueuh. Benar salah tukangan. Gelut heula weh kan gitu. Iya. Apalagi orang Sunda kan. Aduh, nggak ada ceritanya. Pak Dadang Sunda kan? Sunda, Bandung nih. Namanya Dadang ya? Iya, namanya Dadang. Gak mungkin orang Medan mah ya? Oh kan, Wak. Gitu. Dadang si Tompul. Dadang si Hombing. Si Om bisa. Ya kan? Gitu. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Ini cuman keresahan kita aja. Keresahan gue. Keresahan Udit. Karena kalau gue secara pribadi, gue bukan, pertama gue nggak begitu ngerti catur. Gue cuman pengen ngebahas situasi di luar dari si pertandingan tersebut. Betul. Kayak tadi gue bilang kan ada pengiringan opini lah, orang-orang yang kemakan sama pengiringan opini itu gitu kan, terus sampai ke istilahnya statement after pertandingan. Sama lah kayak misalkan lu abis tinju kan, kayak ada bilang wah gue sedikit kurang enak badan atau kurang fit segala macam. Gitu lah. Iya, ngemeng aja. Gitu. Dan itu hak-hak mereka juga. Betul. Dan gue pun juga di sini sekali lagi gue cuma pengen menyampaikan pesan ataupun hikmah yang bisa gue ambil dari fenomena ini adalah ya tadi gue sampaikan berkali-kali bahwa ya terlepas kemampuan lu segimana, inget bos, di atas langit masih ada Hotman Paris. Gitu, di atas Hotman Paris masih ada Hotman Farid Ajis, Farid Bejo. Hai. Yang nggak tahu di follow aja nanti ya, kita cantumin lah ya. Oke, itu aja ya hari Senin ini ya. Mengenai keresahan yang gua rasain. Iya. Mudah-mudahan menjadi satu bahan referensi kita dalam berpikir ke depannya dalam menilai seseorang. Betul. Itu kan dipandang sebelah mata. Betul. Jangan nganggap sepi. Betul. Gitu. Dan satu hal yang pengen gue titik beratkan juga, Wak. Tidak semua hal yang viral itu seperti yang seperti terlihat. Apa yang terlihat? Aing bingung anjing ngomong. Betul. Tidak semua hal yang viral itu terlihat seperti yang kita lihat sendiri, karena akan ada asumsi-asumsi tambahan di luar itu. Betul. Dan ada cerita yang asli di balik hal yang viral. Betul. Itu. Yang sebenarnya nggak semua orang harus tahu. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen viral main catur tapi di tengah jalan. Asli. Soekarno-Hatta. Insya Allah. Di perempatan Samsat. Insya Allah. Modar mana itu kan. Oke, Indra Gunang pamit. Rudi pamit juga. Sampai ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.